Ya, videonya dihidupkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Sambil nunggu temennya baru 46 peserta. Saya mau menyapa Awalia Ivani. Iya, Bu. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Kelas berapa? Kelas 8E. 8E. Oke. Kelas 8E. Sudah save nomor guru mapel semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke, saya cek dulu. Guru matematika namanya siapa? Pak Amir. Amir, oke. Guru bahasa Indonesia? Guru bahasa Indonesia. Siapa ya? Bentar, Bu, lupa. Kok bisa lupa? Bu Rini. Buku Suara ini. Iya, Bu Suara Rini. Oke. Untuk pelajaran tadi pagi apa? Pelajaran tadi pagi. Saya. Kenapa videonya jadi hilang? Sinyalnya agak jelek, Bu. Tadi pagi pembelajarannya apa? Bahasa Indonesia, seni budaya, IPA. Sama IPA. Tugasnya udah selesai untuk hari ini? Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama. Muhfauzan. Selamat pagi, Muhfauzan. 8E. Nah, kayak gini nih, kalau bikin nama, Muhfauzan, garing 8E, garing 18. Jadi ada absennya, udah lengkap banget ini, Muhfauzan. Muhfauzan rumahnya di mana? Muhfauzan, mic-nya dihidupkan dulu. Ya. Rumahnya di mana, Muhfauzan? Di Tinggen. Tinggen tuh mana ya? Tembul Susuan. Oh, Bulu Susuan. Ya. Bangun jam berapa tadi? Muhfauzan, bisa dengar Bu Evi? Ya. Maaf, Bu, ada kendala sinyal bentar. Oh ya, oke. Ya, udah? Ya, udah. Ya. Bangun jam berapa tadi? Jam 4:30. Jam 4:30, oke. Setelah bangun, kegiatannya apa? Cuci muka dulu baru sholat. Ya, lalu Bantuin orang tua nyapu. nyapu? Ya, Betul? Tidak bohong? betul. Oh, betul, oke. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada kendala? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada. Untuk jam Ya. pertama tadi apa? Ini budaya. Seni budaya. Pembelajarannya daringnya seperti apa? Lewat apa? Bisa ceritakan? Lewat chat disuruh buat rangkuman dari video YouTube. Oh gitu, oke. Untuk jam kedua? Untuk jam kedua tadi sepertinya belum ada. Jadwalnya apa ya? Oh, Fauzan kok hilang? Jam kedua apa mau Fauzan? Bentar, Bu, di sini sinyalnya agak jelek. Iya. Oke, nggak apa-apa.
Jam kedua tadi apa? Untuk jam ketiga. Jam kerja kan ada BK, Bu. Oh, Hari ini. Oh gitu ya. Siap. Jadi jam keduanya yang belum ada ya? Iya. Coba dilihat dulu jadwalnya hari ini. Iya, Bu, bentar. Dibiasakan ya anak-anak. Jadi kita tahu jadwal hari ini tuh apa. Jadi bisa prepare gitu. Kayak mau sekolah betulan, kayak mau sekolah tatap muka. Jadi tiap hari itu harus siap prepare. Misal hari Kamis untuk kelas 8 itu jam pertama ada seni budaya 2 jam. Lalu ada bahasa Indonesia, lalu ada IPA, lalu yang terakhir BK. Nah, itu jadwal kalian tempelkan di tempat yang strategis, misalnya di meja belajar kalian. Gitu ya? Ya, Bu. Belum mau. Oke. Kok malah telepon? Ya. Kemana, Mama? Ya, kok ngumpet? 94 partisipan, kita tunggu dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tuh, aku rakam bang. Silahkan yang lain. Ya Video Allah. untuk dihidupkan ya. Ayo, videonya dihidupkan. Banyak sekali di sini yang belum dihidupkan. Benar. Udah, aku pengangguran. Videonya dihidupkan, mic-nya dimatikan. Kalau ada pertanyaan, baru mic-nya dihidupkan. Seperti itu, jangan kebalik. Alfian, Feti, Kirania, Najwa, Mandala, Zainuddin, Farel, Wiwit, Ibnu Fatoni, Rafat, Pandu, Rahma, Alifa, Satria, Naila. Silahkan videonya dihidupkan. Mau ngobrol sama Mas Yoga Pradita. 8H, nomor absen 19, silahkan Mas Yoga dihidupkan mic-nya. Selamat Ya, Bu. pagi, Mas Yoga. Selamat pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat. Sudah mandi belum? Ya, Sudah, oke. Untuk jam pertama tadi pembelajarannya apa, Mas Yoga? BK. Jam pertama loh. Jam pertama apa, Mas Yoga? Indo. Ya. Ikut gak tadi Mas Yoga? Ikut. Jam pertama apa Mas Yoga? Ya. Yang pertama tadi apa? Mas Yoga, bisa dihidupkan mic-nya? Wah, Mas Yoga hilang. Ya, Mas Yoga. Jawab pertanyaan Bu Evi ya.
Untuk jam pertama tadi jadwalnya apa? BK. BK kan jam ketiga, jam terakhir. Bahasa Indonesia. Salah. Yang betul itu adalah seni budaya. Yang jam kedua bahasa Indonesia, jam ketiga IPA, jam terakhir adalah BK. Jadi dibiasakan ya untuk semuanya, nggak cuma Mas Yoga saja. Jadi stay jam 7 itu harus siap dengan pembelajaran. Kalian harus siap pegang HP itu untuk pembelajaran. Dibuka kelasnya, disapa bu gurunya. Misal hari ini seni budaya, jam pertama bisa menyapa di grup kelas seni budayanya. Selamat pagi Bu, hari ini pembelajarannya apa? Nah seperti itu ya. Dibiasakan untuk kita aktif dalam pembelajaran daring di SMP Negeri 1 Karanganyar. Ini ada yang tanya, suara tidak terdengar Bu. Apakah anak-anak yang lain mendengar saya? Mendengar, Bu. Mendengar. Berarti ini HP-nya ya. Saya jawab dulu. Mungkin HP-nya. Mendengar, Bu. Mungkin jaringannya Bu Evi. Oh ya, ada Bu Dila di sini sudah bergabung. Assalamualaikum. Ada Bu Dila. Silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Oke. Ini semoga tidak ada yang punya pengalaman ini ya, isoman atau yang lain-lainnya, atau ada? Mungkin ada yang keluarganya atau tetangganya terpapar? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Tidak, Bu. Ada? Apa yang ada Ada. siapa? Ya, ada yang ada ini kayaknya. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Oke, yang ada siapa? Coba raise hand. Putri tadi kayaknya Mbak siapa ya? Muhammad Rizky ya? Raise hand. Betul? Oh, tidak. Apakah ada yang keluarganya terpapar COVID? Atau kalian Sasha ya, Sasha. Oke. Sasha silahkan. Sasha Syulia Adiawati. Silahkan mic-nya dihidupkan. Apakah kamu sedang isoman hari ini? Tidak, tetangga saya. Tetangganya? Tetangganya. Terus? Kamu juga ikut isoman gitu? Atau gimana? Iya. Oh ya, oke. Stay at home ya, di rumah saja, tetap patuhi protokol kesehatan, nggak usah keluar-keluar dulu, ya. Ada lagi kah? Ingin menyapa anak-anak sebentar, Bu Evi? Oh ya, boleh. Boleh? Silakan, Bismillah. Terima kasih Bu Evi untuk waktunya. Anak-anak, ya Ibu mau mengucapkan selamat ya, sudah naik ke kelas 8, sudah jadi kakak kelas sekarang, sudah punya adik di kelas 7, berarti sudah besar. Ibu berharap nanti ke depannya anak-anak semua ini semakin rajin belajarnya, semakin rajin ibadahnya juga. Yang kemarin mungkin pernah telat-telat mengumpulkan tugas atau mungkin ada beberapa tugas yang tidak dikerjakan. Untuk selanjutnya di kelas 8 ini, Ibu berharap tidak diulangi lagi, nggih. Kita mulai hari ini berubah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi. Karena apa? Karena nanti kesuksesan yang akan kita dapatkan itu bukan berasal dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kalau diri kita rajin, kita sungguh-sungguh, kemudian fokus terhadap tujuan kita, insya Allah nanti ke depannya akan sukses semua. Gitu nggih? Amin, ya.
Amin. Ini sudah ada 108 partisipan. Wah, banyak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ada Bu Umi juga di sini Selamat sepertinya. pagi, Bu Umi. Maaf, disambi-sambi. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oh ya, anak-anak, ini untuk guru BK kelas 8. Masih sama nggih seperti saat kelas 7 kemarin. Untuk yang kelas AB masih dengan Bu Umi, kelas CD dengan Bu Dila, EF dengan Bu Evi, dan GH dengan Bu Muti. Nanti kami berempat akan bekerja sama untuk mendampingi anak-anak semua. Terima kasih Bu Evi. Iya, terima kasih Bu Dila. Oke, saya mau menyapa dulu salah satu siswa. Tadi sudah juga menyapa, sekarang mau menyapa dulu satu lagi. Tamim Zain. Tamim Zain Adani. Kelas berapa? Kelas 8H. Kelas 8H. Oke. Adakah kendala dalam pembelajaran daring? Enggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Untuk guru-guru mapel, apakah sudah disimpan nomornya, Mas Tamim? Belum, cuma 1 apa 2. Kenapa kok belum disimpan? Belum dapat nomornya. Belum dapat nomornya. Bukannya di grup sudah ada. Belum kenalan. Belum kenalan. Kok bisa? Kan ada di WA itu kan ada nomornya Bu siapa, misal IPS, Bu Sasotya, kan ada namanya itu. Disimpan aja. Gitu, ya. Ya. Ya, ngerti kan? Nah, gurunya ada berapa berarti? Mapelnya ada berapa, gurunya ada berapa? Ada 1. Mapelnya ada berapa? Kalau di SMP itu mata pelajarannya ada Mata berapa? pelajaran. Nah, Ada berapa? Ada. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dijawab aja. Oke. Sekarang coba satu-satu. Pelajarannya ada apa? Yuk, 1. Matematika, Ya, yuk. IPA, Ya, Bahasa Indonesia, ya, Seni Budaya, ya, BK, ya. Prakarya, PJOK, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, P, K, PAI, PAI, P, K, N. PKN, Ya, satunya 12. ada 12 mapel sama BK. Jadi itu diingat-ingat ya, berarti ada 12 mapel, berarti ada 12 grup ya. Untuk BK itu memang ikut di grupnya wali kelas. Nah, jadi kalian harus tahu kalau BK itu di sini. Kalau IPS ada grupnya sendiri, IPA nanti dicek ya. Mas Tamim ada berapa grup? ada 12. Berarti sudah masuk
ke grup mapel semuanya ya? Iya, oke. Nah, itu di-save gurunya siapa, itu harus kenal, harus tahu gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kalian bisa langsung japri. Jadi kalian harus aktif di pembelajaran daring ini, siswa harus lebih aktif. Di tatap muka pun juga kayak gitu. Jadi kita itu yang butuh, kita yang harus lebih aktif gitu ya. Itu Bisa dimengerti Mas Tamim ya? bisa. Oh ya, untuk jam pertama tadi pelajarannya apa? Seni budaya Ya, tugasnya apa? merangkum dari YouTube. Ya, terus yang kedua, siapa? oh gurunya siapa? Gimana? Belum tahu namanya. Gurunya belum tahu namanya. Coba dicek ya. Di grup itu pasti ada nama gurunya, ya. Disimpan nomornya baik-baik. Jangan sampai kalau ditanya, Bu Guru mau ketemu Bu Guru seni budaya, mau ketemu dengan Bu Guru matematika. Nah, nggak boleh yang seperti itu ya. Harus tahu Bu Guru matematika namanya siapa, Bu Guru BK namanya siapa. Misal mau ketemu Bu Muti, Bu Muti guru BK, kan seperti itu. Nah, itu yang bagus, bukan mau ketemu Bu Guru matematika. Matematika lah siapa guru matematikanya gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus mengenal lebih dekat dengan guru kalian masing-masing gitu. Karena nggak kenal itu nggak sayang loh ya. Jadi harus kenal, harus lebih dekat dengan guru masing-masing. Oke, Mas Tamim, terima kasih ya. Ya. Iki apa? Iki apa? Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Saya mau tanya pada salah satu teman kita, siapa ya? Mas Ataka, ini kok nggak ada ya? Mas Ataka. Iya, gitu loh. Tuh, gantengnya kan kelihatan. Mic-nya dihidupkan. Ya. Apa yang kamu tahu tentang gaya belajar, Mas Ataka? Gaya belajar, Mm-mm. cara untuk belajar. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Oh ya, cara untuk belajar, cara yang pas, yang sesuai dengan diri kita untuk belajar, yang nyaman seperti itu ya, yang cepat mudeng gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ataka. Ya, Oke. sama-sama. Untuk gaya belajar, saya akan share di sini. Bisa terlihat share screen-nya Bu Evi? Bisa terlihat anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kita akan mulai. Jadi hari ini kita mau tahu apa sih gaya belajar kita itu yang paling nyaman tuh yang seperti apa. Nah, nanti pasti beda-beda antara satu siswa satu dengan siswa yang lain. Oke, tujuan layanan hari ini adalah diharapkan setelah siswa mengikuti layanan bimbingan konseling hari ini, siswa bisa memahami gaya belajar yang sesuai dengan diri sendiri. Dengan memahami gaya belajar, maka siswa diharapkan akan semakin mudah dan lebih percaya diri di dalam menguasai keterampilan tertentu. Nah, di sini ada apa itu gaya belajar? Aisyah. Aisyah, bisa dibaca? Aisyah. Saya, Bu. Aisyah bisa dengar saya? Ya. Tiara Zah Aisyah ya?
8E. Ya, Bu. Oke, bisa dibaca? Bisa, Bu. Ya, oke. Silahkan. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar mengacu pada cara belajar yang lebih disukai pembelajar. Setiap orang memiliki kekuatan belajar atau gaya belajar. Semakin kita mengenal baik gaya belajar kita, maka akan semakin mudah dan lebih percaya diri di dalam menguasai suatu keterampilan dan konsep-konsep dalam hidup. Ya, oke. Nah, selanjutnya gaya belajar itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah gaya belajar visual atau visual learner yang menitik beratkan ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti yang nyata harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa lebih paham. Jadi ini visual itu lewat mata. Jadi ketika dia melihat, jadi matanya itu hubungannya sama otak itu mungkin cepat gitu. Jadi kalau dia belajar dengan cara melihat, seperti melihat video, melihat langsung, cara misal tutorial di YouTube, itu langsung bisa dengan melihat. Nah, seperti itu. Coba kalian lihat diri kalian sendiri. Ketika belajar itu lebih mudah pakai apa gitu? Apakah melalui mata, visual, atau yang selanjutnya. Nah, untuk yang gaya belajar visual ini, siswa itu ciri-cirinya ya, senantiasa berusaha melihat bibir guru yang sedang mengajar. Jadi dia melihat ini gerakan bibir biasanya kalau anak-anak yang gaya belajarnya secara visual. Lalu yang kedua, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya siswa akan melihat teman-teman lain, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Misal, Bu Guru bilang gini nih, sekarang mengerjakan LKS halaman 53, gitu. Dia nggak ngeh. Nah, anak-anak visual ini nggak ngeh kalau lewat suara, dia nggak terlalu mengerti, seperti itu. Jadi mengertinya ketika teman-teman sudah lihat teman-temannya mengerjakan, itu baru tahu. Oh, ternyata pada mengerjakan toh. Oh, kerjakan toh. Oh, kayak gitu. Nah, seperti ini. Lalu yang ketiga, cenderung menggunakan gerakan tubuh untuk mengekspresikan dengan menggantikan kata-kata saat mengungkapkan sesuatu. Nah, ini harus menggunakan gerakan tubuh ya. Menggantikan kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, seperti itu. Kadang hanya menggeleng, lalu mengangguk. Nah, seperti itu. Tidak banyak bicara. Yang keempat, tidak suka bicara di depan kelompok dan tidak suka pula mendengarkan orang lain. Nah, anak-anak visual tidak suka bicara, diam, pendiam, dan tidak suka pula mendengarkan orang lain bicara. Seperti itu. Lalu, biasanya kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Jadi, nek dikandani ki ora mudeng-mudeng. Nah, seperti itu. Dikandani lewat omongan aja dia nggak ngerti-ngerti. Nah, itu biasanya anak-anak visual seperti itu. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Nah, ini nek kalau anak-anak seperti ini tidak suka mendengarkan radio, nggak senang, nggak ngerti, kurang paham dengan apa yang dibicarakan melalui radio tersebut. Lalu biasanya tempat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa merasa terganggu. Nah, ini baiknya di situ. Dia itu, anak-anak visual ini, kalau dengar orang ribut, dengar temannya ngomong, dengar orang gagas. Nah, seperti itu. Dia nggak terlalu peduli dengan situasi ribut dan ramai. Seperti itu. Lalu, selanjutnya, bentar ya.
Selanjutnya adalah gaya belajar auditori. Anak-anak diperhatikan setelah ini ada tanya jawab ya. Jadi yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua adalah auditori. Nah, auditori ini apa? Jadi gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami sekaligus mengingat. Mereka umumnya susah menyerap secara langsung informasi dalam bentuk tulisan, selain memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Nah, ciri-cirinya untuk yang auditori ini, yang pertama adalah mampu mengingat dengan materi, baik materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Jadi dia telinganya itu kalau misal dikasih tahu sesuatu melalui pendengaran, dia langsung mengerti. Mungkin saluran telinga ke otaknya itu cepat seperti itu. Nah, yang kedua, mengenal banyak sekali lagu atau iklan TV, bahkan sedang menirukan, dapat menirukannya secara tepat dan komplit. Nah, ada nih teman-temanmu itu yang seneng banget baru denger lagu, denger iklan TV, itu langsung bisa menirukannya dengan tepat dan komplit seperti itu. Lalu yang ketiga adalah cenderung banyak omong. Nah, anak-anak seperti ini tuh cerewet. Nah, suka mendengar dan suka ngomong. Yang keempat, tidak suka membaca. Pada umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacakan. Baru saja dibacanya. Jadi nggak senang baca ini anak-anak auditori, tapi suka mendengar. Lalu kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Yang terakhir, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya siswa baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan sebagainya. Jadi dia kurang tertarik nih sama ada orang hadir gitu ya, dia cuek, nggak memperhatikan, kurang memperhatikan secara visual seperti itu. Adakah yang tipe auditori di sini? Ada nggak? Coba diperhatikan ya, kalian sendiri yang tahu diri kalian. Nanti ada pertanyaan dari Bu Evi. Kalian lebih cenderung ke visual mata atau ke auditori, mendengar dengan telinga? Terus yang kedua, yang ketiga ya. Siapa itu ya? Bisa dimatiin dulu. Sudah dimatikan? Oke, yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Terina Syaras, silahkan dibaca. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberi informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Ada karakteristik model belajar ini yang tak semua orang bisa melakukannya, yaitu menempatkan tangan sebagai alat menerima informasi, utama agar kita bisa terus mengingatnya atau merasa tidak tahan duduk manis sambil dengar penyampaian
Oke, terima kasih Terina. Nah, untuk ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini bisa dilihat di sini ya. Yang pertama adalah gemar menyentuh alat peraga untuk mempermudahkan dalam memahami. Nah, ini harus praktek ini anak-anak seperti ini ya. Lalu amat sulit untuk berdiam diri atau duduk manis. Suka mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya sedemikian aktif. Lalu memiliki koordinasi tubuh yang baik. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Mempelajari hal-hal yang abstrak, simbol matematika, peta, dan sebagainya dirasa amat sulit oleh siswa dengan gaya belajar ini. Lalu yang terakhir adalah cenderung terlihat agak tertinggal dibanding teman sebayanya. Padahal hal ini disebabkan oleh tidak cocoknya gaya belajar siswa dengan metode pengajaran yang selama ini lazim diterapkan di sekolah-sekolah. Untuk gaya belajar kinestetik ini biasanya anak-anak yang suka dengan olahraga. Jadi anak-anak yang suka olahraga jadi harus dia gerak, harus memperagakan sesuatu. Nah, seperti itu dia baru bisa memahami sesuatu dengan alat peraga. Nah, ini yang terakhir. Memungkinkan juga apabila seseorang memiliki lebih dari satu gaya belajar. Tidak menutup kemungkinan ya. Misal gaya belajar campuran. Yang pertama, campuran antara mata dan telinga. Visual, auditory. Jadi selain menyimak video, dia juga mendengarkan dari video juga. Kan video itu ada visual, dari juga ada penjelasannya yang masuk lewat telinga seperti itu. Lalu yang kedua, visual kinestetik. Jadi antara visual mata dengan kinestetik. Kinestetik itu gerakan. Jadi ketika kita lihat cara menari ya, cara menari seperti ini, kita dah lihat videonya. Nah, untuk lebih dia mengerti, maka harus dipraktekkan menarinya secara kinestetik. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan olahraga, begitu juga dengan praktek di laboratorium. Seperti kita lihat nih, antara bahan campuran antara garam sama air jadi apa. Nah, seperti itu. Nanti terus ditambah apa, nanti jadinya bagaimana. Nah, itu ada. Kalau melalui video, visual belum terlalu mengerti, maka harus dipraktekkan di laboratorium. Jadi harus pakai alat peraga, yaitu dengan mencampurkan gaya belajar antara visual dengan kinestetik. Lalu yang ketiga adalah auditory dan kinestetik. Nah, ini anak-anak pasti sudah tahu jawabannya nih. Oh, saya itu lebih ngerti kalau dikasih pembelajaran itu dengan cara visual dan auditory. Saya itu kalau dikasih video itu lebih ngerti daripada disuruh baca sendiri. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak bisa mengenal diri sendiri, mengenal saya itu lebih ngertinya itu pakai apa sih gitu. Nah, di sini pasti sudah tahu jawabannya. Lalu yang keempat adalah campuran gaya belajar antara visual, auditory, dan kinestetik. Seperti itu. Jadi yang ketiga gaya belajar itu digabungkan. Nah, secara visual melihat iya, mendengar iya, mempraktekkan iya, itu baru ngerti, baru mudeng. Nah, seperti itu. Jadi, yang manakah gaya belajar kalian? Nah, di sini dalam gaya belajar campuran biasanya terdapat satu gaya belajar yang mendominasi lebih kuat. Nah, gitu. Jadi gaya belajar yang mana ya? Yang visual, auditory, atau kinestetik, atau gabungan keduanya. Nah, itu kalian yang mengerti. Begitu, adakah pertanyaan?
Ada pertanyaan anak-anak? Adakah pertanyaan? Saya mau tanya kalau nggak ada pertanyaan loh ya. Saya mau tanya sama setelah menyimak tentang pembelajaran layanan tentang gaya belajar, kira-kira gaya belajar yang bagaimana yang kalian sesuai dengan untuk diri kalian? Brian Revi. Halo, selamat pagi Brian Revi. Halo Bu. Kurang mendengar Bu Evi? Halo Bu. Ya, oke. Brian, tadi kan sudah menyimak ya paparan Bu Evi tentang gaya belajar. Kira-kira gaya belajar kamu yang sesuai dengan diri kamu yang bagaimana? Yang mendengar Bu. Yang mendengar? Iya Bu. Jadi ketika kamu mendengar dari radio itu sudah ngerti ya? Oh, ini begini gitu. Nggak perlu kelihatan gurunya pun ngerti ya? Iya Bu. Oh, hebat dong kamu. Berarti kira-kira kamu suka menghafalkan lagu berarti? Iya Bu. Ya, lagu apa yang kamu hafalkan cepet gitu? Lagu nyanyi lagu bijak Bu. Apa? Lagu apa? bijak. DJ. Lagu apa? DJ. DJ. Oke. Kayak gimana lagunya DJ? Bebe mau Malu, dengar Bu. sedikit. Malu. Gimana? Malu Bu. Loh, kalau anak-anak tipe auditori itu enggak malu loh. Auditori itu dia senang mendengar dan senang ngomong. Jadi cerewet gitu istilahnya. Jadi suka mendengar lagu dan suka menyanyikan juga. Ayo coba. Enggak mau. Pengen denger? Oh, tidak mau. Oke. Nanti kapan-kapan mau ya. Brian Revi, oke. Terima kasih. Lalu Mirna Maulida. Mirna Maulida, silahkan. Ya. Nah, tadi kan sudah menyimak. Tuh. Nah, coba kamu lebih cenderung ke yang mana? Yang visual. Visual. Jadi harus ada paparannya, ada videonya seperti apa gitu ya kalau daring ya. Itu ada gambarnya, kamu lihat gambarnya seperti itu. Iya. Untuk pembelajaran daring apakah ada kendala selama ini, Mirna? Ada Bu. Apa? Iya, apa bisa diceritakan? Kenapa? Sinyal. 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 Rumah kamu di mana? Pondok. Pondok. Kamu pakai apa? Pakai kartu apa? Telkomsel. Kalau di pondok Telkomsel kan bagus. Enggak Bu, tapi saya pakai wifi. Oh, ini pakai WiFi. Oh ya, pakai WiFi malah tambah bagus banget. Oke, Mirna, tetap semangat ya belajarnya ya. Kita memang lagi seperti ini, apalagi lagi PPKM. Kalian tahu sendiri kan perkembangannya COVID seperti apa. Jadi kalian tetap semangat di rumah. Kita belajar daring ini entah sampai kapan kita tidak tahu. Jadi kita jalani dulu yang seperti ini. Kita maksimalkan apa yang kita lakukan hari ini pasti akan bermanfaat untuk kita di masa depan. Jadi jangan sampai kita patah semangat ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mirna. Sama-sama Bu. Akila. Kenapa Bu. kaget? Kok kaget?
Tadi ngantuk. Akila sudah menyimak tadi ya. Nah, bisa diceritakan Sudah. Akila lebih ke yang mana nih? Kalau saya sendiri lebih suka ke auditori, tapi saya juga visual, Bu. Jadi campuran. Tapi lebih mendominasi yang auditori. Campuran antara Auditori sama visual. Oh ya, jadi belajarmu itu lebih ke bagaimana? Kalau saya mendominasinya ke auditori, Bu. Berarti mendengar. Ya. Jadi misal Bu Evi ngomong sesuatu itu langsung diingat. Begitu? Iya? Ya. Iya, Bu. Iya, seperti itu ya. Jadi ketika ada sesuatu lewat di telinga, set itu kamu sudah ngerti nih. Oh iya 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 iya. Tambah lagi visualnya, ya tambah lagi ada video, ada yang dilihat, tambah mudeng lagi seperti itu kan? Ya oke. Jadi ada beberapa guru yang menggunakan beberapa metode pembelajaran sendiri, ya. Ada yang pakai dokumen file. Jadi kalian harus baca ini, nanti merangkum. Nah, kalian harus menyesuaikan itu. Apabila kalian kurang jelas atau ini bisa kita lihat video-video di YouTube, ya. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran tentang itu. Kita bisa searching di Google, bisa pokoknya kita itu sekarang dimudahkan sekali untuk mengakses ilmu pengetahuan seperti itu ya. Nah, apalagi sekarang juga ada rumah belajar. Di situ juga banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Oke, ini ada yang chat Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Ada nggak di sini? Muhammad Rizky. Nah ini, Muhammad Rizky 8B absen 20. Silahkan dihidupkan mikrofonnya Muhammad Rizky. Ya, Bu. Ya, wajahnya mana? Nggak kelihatan. Silahkan Muhammad Rizky. Videonya dihidupkan dulu. Iya. Muhammad Rizky kelas 8B ya? Iya. Oke, setelah menyimak tadi pemaparan Bu Evi, gaya belajarmu cenderung yang mana ya, Muhammad Rizky? Mendengar, Bu. Mendengar. Iya. Wow, bagus sekali. Hanya mendengar, tapi langsung bisa ngerti gitu. Nggih. Wow, keren. Berarti kamu sering dengerin radio? Ya nggak? Nggak punya radio, Bu, di rumah. Lah, dengerin apa? Televisi biasanya, Bu. Oh ya, oke. Berarti kamu bisa langsung ngerti ya kalau ada informasi sesuatu itu langsung paham lewat pendengaran. Seperti itu. Halo? Oke, Muhammad Rizky. Kita pindah ke Aisyah. Aisyah yang ini nih. Aisyah. Aisyah yang ini. Nih, sudah tak spotlight. Yuk, Aisyah. Ya, Bu. Oke. Aisyah, kamu cenderung yang mana, Aisyah? Visual, Bu. Visual. Jadi, kalau visual itu seperti apa cara belajarnya? Aisyah? Aisyah?
Aisyah, kok hilang? Wah, Aisyah hilang ini. Aisyah. Oke, ganti nih. Ganti ke Mas Rehan Dika 8H. Kenapa senyum-senyum Mas Rehan? Mas Rehan bangun jam berapa tadi? 5:30. Maaf Bu, sinyalnya agak jelek Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Disimak aja Mbak Aisyah. Ini saya mau ngobrol sama Mas Rehan Dika. Mas Rehan Dika sudah menyimak tadi pemaparan Bu Evi. Belum. Kamu lebih cenderung Putra, gaya belajar yang tak seperti lagi berlima apa? kecopot rapus tak hapus. Ji, roh, lu. Rehan? Ada berapa gaya belajar yang Bu Evi paparkan tadi? 3. Ya, apa saja? Audio, visual, sama Kinestetik. kinestetik. Oke. Nah, sekarang kamu lihat diri kamu sendiri. Kamu lebih suka gaya belajar yang seperti apa yang dari ketiganya tadi? Visual. Visual itu berarti belajarnya lewat bagaimana? Lewat apa? Bisa dijelaskan? Lewat video. Menyimak video. Terus? Apa lagi? Kalau di pembelajaran tatap ya? Pemaparan. Oke, ketika kalian nanti pembelajaran tatap muka, anak-anak yang tipe visual itu harus memperhatikan gurunya. Apa yang gerakan bibir gurunya itu diperhatikan oleh anak-anak dengan tipe gaya belajar visual seperti itu. Mas Rehan, tadi jam pertama pelajarannya apa? Seni budaya. Seni budaya. Terus yang kedua? Bahasa Indonesia. Tadi daringnya ngapain? Di classroom. Google Classroom, ya. Terus tugasnya apa? Belum dikasih. Oh, belum. Berarti untuk gabung ke Google Classroom gitu ya? Iya. Oke. Terus yang ketiga, jam ketiga? IPA. IPA ngapain? Itu nonton video. Nonton video, terus video tentang apa? Ya, Mas Rehan? Tentang sistem gerak. Tentang? Sistem gerak. Sistem gerak. Oke, sip. Terima kasih, Mas Rehan. Iya, sama-sama. Loh, ada yang lain mau bertanya boleh, mau menambahkan boleh, silahkan. Ayo anak-anak, silahkan bertanya. Kalau Tidak, belum Bu. jelas, tidak. Tidak, Bu. Oke, nanti setelah ini video rekamannya akan Bu Evi unggah di channel Guru Pinggiran Channel seperti biasa. Kalau kalian ingin membuka kembali atau yang lain belum ikut di Zoom ini, kalian bisa lihat di Guru Pinggiran Channel. Lalu setelah ini ada evaluasi yang harus kalian isi lewat Google Form. Begitu ya anak-anak. Lalu untuk kelas, beberapa kelas C, D, EF itu nanti akan ada Google Classroom untuk BK ya.
Jadi nanti atau besok akan saya share kode kelasnya untuk di classroom-nya. Begitu nggih? Ya, oke. Setelah ini akan saya share. Terima kasih untuk anak-anak yang telah berpartisipasi di dalam pembelajaran daring hari ini, Zoom hari ini, bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anak boleh keluar. Terima kasih, Bu. Ya, shalom. Makila. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Sama-sama. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Ini pada meet up dulu sama teman-temannya ya, senyum-senyum semua nih. Lihat temennya, lama nggak ketemu. Akila ini kayaknya senyum-senyum sama Salum. Bisa kelihatan loh di sini loh. Terus, siapa ini yang senyum lagi? Oh, udah nggak ada. Ini yang keluar terakhir dapat hadiah loh. Hadiahnya terima kasih. Bu Evi, Iya, tanya nggak? gimana? Boleh tanya nggak? Boleh, silahkan. Mulai tatap mukanya kapan, Bu? Ini Bu Evi juga belum tahu. Jadi kita tidak tahu sampai kapan kita pembelajaran daring. Kemungkinan setelah PPKM itu juga kita masih menunggu dari dinas, dari kabupaten untuk pembelajaran tatap mukanya. Jadi kita nikmati dulu ya. Kita maksimalkan dulu pembelajaran daring dengan metode seperti ini. Kalau kalian ada masukan ke guru-guru untuk pembelajarannya dengan metode apa? Oh, Bu, pakai ini, Bu pakai ini, Bu pakai ini bisa. Jadi kita bisa menerima masukan dari kalian kok, gitu. Untuk tatap muka masih belum tahu, belum jelas. Kenapa Salum pengen tatap muka? Lah, belum masuk aja, tahu-tahu udah kelas 8, Bu. Jadi, iya, kalian udah punya adik kelas, tapi belum ini ya, belum pernah masuk kelas di kelas 7 ya. Iya. Hanya masuk pas ujian itu ya? Iya. Ada yang lain mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Aki lagi ya. Mau tanya, ekstrakurikulernya mulai kapan? Nah, itu kalau dijadwalkan ekstrakurikulernya itu kan PLH sama pramuka yang baru berjalan secara daring, ya kan? Iya. Ya, untuk yang lain kan memang belum gitu. Untuk yang emang kamu ini ekstra apa? PMR. Oh, PMR. Iya. Ya, nanti ditunggu aja ya infonya tentang ekstra. Kalau
ekstranya bisa dilakukan secara daring, ya bisa. Cuman yang sekarang wajibkan adalah pramuka sama PLH. Gitu. PLH tahu apa? Baik, Bu. Apa PLH apa Akilah? CLH. Iya. Pendidikan Lingkungan Hidup. Oh iya, pintar. Iya nggak sih? Iya bener. Pendidikan. Udah mulai kan PLH? Udah mulai belum? Untuk yang daringnya kan kalau di jadwal bisa dilihat ada pramuka sama PLH. Sudah jalan belum itu? Sudah? Belum. Yang pramuka belum, Bu. Yang PLH Yang sudah? pramuka belum. Kalau yang PLH udah belum? belum. Oh, berarti dua-duanya belum? Belum. Oh, hilang tadi siapa ya? Ada cowok. Oh, udah hilang. Ada yang mau tanya lagi? Itu Bu Evi mau tanya, 1 bulan itu kuota kalian itu habisnya berapa sih? Nggak tahu, Bu. Aku juga nggak tahu. Pakai WiFi ya? Iya. Oh iya, Di sini bagus. sinyalnya. Kenapa? Di sini susah sinyalnya kalau pakai kuota, Bu. Oh, Iya, Bu. gitu. Yang lain pakai kuota? Halo? Yang lain yang pakai kuota siapa? 1 bulannya habis berapa? Larasati Wijaya pakai kuota apa pakai WiFi? WiFi, Bu. Oh, ini yang masih bertahan di sini tuh pasti pakai WiFi semua. Karena gratis, mau dipakai lama, mau dipakai enggak ya sama bayarnya gitu ya. Agatha pakai apa? Kuota, Bu. Agatha pakai kuota. Iya. Iya. Sebulan habis berapa Agatha? Agatha Kristanti. Sebulan Bu. habis 80.000. 80.000. Itu all in ya semuanya ya. Itu kamu belinya paketan atau pulsa terus dipaketin gitu? Voucher. Voucher kuota. Iya. Oh gitu. Jadi 80.000 itu udah bisa untuk 1 bulan. Kakak dalam sama Mbak Uma. Gitu? Iya. Kok nggak yakin Agatha? Iya, Bu. Ya seperti itu. Oke. Untuk yang lain? Firdaus Mulia 8A. Pakai nomor apa? Pakai tri. Ya, sebulan habis berapa Firdaus Mulia? 40.000. Hampir 40.000. 40.000 pakai tri ya? Pakai tri habisnya 40.000 itu udah untuk semua pembelajaran ya? Ya. Berarti hemat sekali kamu. Apakah ada yang lebih hemat lagi? Pakai tri nih 40.000 sudah bisa untuk semua mapel pembelajaran 40.000. Yang lain pakai apa nih? Salsabila Lovensi pakai WiFi. Oke. Siapa nih yang pakai nomor? Pakai WiFi semua ya. Oke. Dia mau ditanyakan lagi nggak? Ini kalian tugasnya udah selesai belum? Ngobrol-ngobrol di sini tugasnya belum selesai. Evi mau tanya lagi. Ya boleh. Yang apa buku paket sama LKS-nya itu kapan mau dibagiin? LKS sama buku paket. Buku
paket kemarin sudah mengembalikan ya? Iya, Tapi belum dibagi apa? belum. Oh, belum. Belum. Oh, ini baru kelas 7 dulu, mungkin setelah kelas 7. Ini kelas 7 baru mengambil buku paket sama modul ya? Sama Iya. modul. Berarti kalian belum punya buku paket sama modul? Belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Kan baru. Jadwalnya nanti setelah kelas 7, Bu Evi. Oh, ini Bu Umi Narsih yang langsung mengurusi tentang modul. Silahkan Bu Umi Narsih, ini ya setelah kelas 7 selesai. Nggih, nanti sekalian pengembalian rapot. Setelah sekalian pengembalian rapot. Gitu anak-anak bisa dipahami ya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jam 11.35. Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya. Ya, Bu. Apa mau ngobrol sama temennya nanti video call aja. Video call untuk berapa orang sih? 6 ya? 6, 8. 8. Video call itu bisa 8 orang. Jadi ngobrol-ngobrol pakai video call. Ngomongin tentang pelajaran. Nanti ujung-ujungnya ngomongin yang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Saya tutup ya. Bu Evi mau pulang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.